Looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. Mikroalga adalah organisme tercepat di dunia dalam berfotosintesis dan spesiesnya mengandung minyak yang tinggi dan menghasilkan yield minyak hingga 200 kali lebih banyak dari tumbuhan pangan lainnya. Budidaya mikroalga 10-20 kali lebih produktif dalam sehektar lahan dibandingkan tumbuhan lainnya, sehingga sangat berpotensi dalam produksi biofuel tanpa menyaingi produksi bahan pangan. Dari beberapa jenis mikroalga yang diteliti, salah satu jenis mikroalga yang dapat menghasilkan produk lipid adalah Chlorella sp. Dibandingkan jenis mikroalga lainnya, kandungan minyak dalam mikroalga ini cukup tinggi, yaitu 28-32% dari berat keringnya. Adapun dengan dua kandungan asam lemak utamanya, yaitu asam palmitat yang mencapai 31 dan asam palmitoleat sebesar 28%. Biodiesel terdiri dari asam lemak, sehingga kandungan asam lemak Chlorella sp yang didominasi oleh asam palmitat dan asam palmitoleat berpotensi menghasilkan biodiesel dengan yield yang tinggi. Chlorella sp adalah mikroalga produktivitas tinggi dan sangat berpotensi dalam pembuatan biodiesel untuk skala besar. Namun, harus diperlukan metode yang tepat untuk membuka dinding selnya yang kaku agar proses ekstraksi minyak mikroalga lebih efisien. Hal ini disebabkan oleh pembuatan biodiesel secara konvensional seperti menggunakan metode solvent extraction membutuhkan solvent dan waktu reaksi yang lebih banyak untuk membuka dinding sel mikroalga. Penelitian pembuatan biodiesel ini menggunakan mikroalga Chlorella sp dengan menggunakan metode microwave assisted transesterification secara in situ. Proses transesterifikasi in situ dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu transesterifikasi in situ dengan katalis homogen bersifat asam tanpa kosolvent dan transesterifikasi in situ dengan katalis homogen bersifat asam dengan kosolvent. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan yield biodiesel yang tinggi dan kualitas biodiesel yang memenuhi standar, serta diharapkan dapat diperoleh kondisi operasi yang tepat untuk menghasilkan biodiesel dengan proses yang lebih efisien dan juga hemat energi. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dan alkohol. Kemudian akan membentuk monoester atau disebut juga dengan biodiesel. Reaksi transesterifikasi akan menurunkan viskositas dari trigliserida. Reaksi ini merupakan reaksi reversible yang dapat dituliskan seperti gambar berikut ini. Skema dari reaksi transesterifikasi menggunakan metanol dan trigliserida, di mana trigliserida di sini merupakan 3 asam lemak yang kemudian saling berikatan membentuk trigliserida. Dari reaksi tersebut akan menghasilkan gliserin dan fatty acid metilaster. Reaksi transesterifikasi biodiesel dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu katalis. Proses produksi akan berlangsung lambat serta membutuhkan suhu dan tekanan yang tinggi apabila tanpa menggunakan katalis. Begitu juga sebaliknya. Jika minyak mengandung atau mempunyai nilai FFA kurang dari 0,5%, maka bisa langsung diproses dengan transesterifikasi menggunakan katalis basah. Jika minyak mempunyai nilai FFA lebih dari 5%, maka harus diproses menggunakan S-trans atau esterifikasi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi menggunakan katalis basah dipengaruhi
oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini merupakan kualitas bahan baku itu sendiri, seperti kadar air dan asam lemak bebas yang sangat mempengaruhi reaksi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal di sini merupakan rasio mol antara alkohol dan minyak. Kemudian ada juga jenis katalis yang digunakan, waktu reaksi, suhu, dan parameter-parameter lainnya pasca transesterifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan mikroalga Carola sp sebagai biodiesel. Jadi, bahan-bahan yang digunakan dalam proses ini terdiri dari mikroalga Carola sp, heksana, metanol, katalis H2SO4, dan Aquades. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam proses ekstraksi dan transesterifikasi terdiri dari kondensor, pencatat suhu, termokopel, labu leher 2, microwave, pengatur waktu, dan pengatur daya. Untuk peralatan yang digunakan dalam proses distilasi ini terdiri dari kondensor, tabung soklet, water bath, hot plate, dan labu leher 1. Nah, untuk proses yang digunakan dalam pembuatan ini yaitu dengan menggunakan proses transesterifikasi in situ. Apa sih proses transesterifikasi in situ? Jadi, proses transesterifikasi in situ yaitu merupakan proses di mana proses ekstraksi dan proses transesterifikasi dilakukan pada tempat yang sama. Nah, untuk langkah-langkahnya dimulai dengan memasukkan 10 gram mikroalga Carola sp ke dalam labu. Lalu memasukkan metanol dan katalis H2SO4 ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu mencampurkan metanol dan katalis H2SO4 hingga campuran ini benar-benar homogen. Nah, setelah campuran ini benar-benar homogen, maka campuran yang berisi metanol dan katalis H2SO4 ini akan dimasukkan ke dalam labu yang berisi mikroalga Carola sp. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan menyalakan dan mengatur daya microwave sebesar 600 watt. Nah, untuk proses ekstraksi dengan menggunakan microwave ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nah, setelah 30 menit, maka proses ekstraksi ini akan dihentikan. Dan hasil dari ekstraksi ini akan didinginkan, lalu dimasukkan ke dalam filtrat vakum. Nah, tujuan dari filtrat vakum ini yaitu untuk memisahkan antara residu dan filtrat. Nah, residu ini akan ditambahkan dengan heksana dan metanol sebanyak 30 ml. Nah, tujuan dari penambahan heksana dan metanol ini yaitu untuk mengambil sisa-sisa filtrat yang masih tersisa di dalam residu, atau dengan kata lain yaitu pencucian. Nah, untuk pencucian ini dilakukan selama 3 kali. Nah, setelah itu filtrat akan dimasukkan ke dalam corong pemisah. Setelah itu filtrat akan ditambahkan dengan heksana dengan perbandingan 1:1. Nah, filtrat yang telah dicampur dengan heksana akan digoyang-goyangkan lalu didiamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, maka akan terbentuk 2 lapisan,
yaitu lapisan atas dan lapisan bawah, di mana lapisan atas terdiri dari heksana plus fatty acid methyl ester atau FAME, sisa trigliserida, dan FFA. Sedangkan untuk lapisan bawah terdiri dari campuran metanol, air, gliserol, sisa trigliserida, dan FFA. Lapisan atas akan diambil, sedangkan lapisan bawah akan dilakukan proses ulang, yaitu dengan menambahkan heksana dengan perbandingan 1:1, lalu dicampurkan hingga campuran ini homogen, didiamkan selama 30 menit. Akan terbentuk dua lapisan lagi, lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas yang akan kita ambil. Nah, lapisan atas ini akan kita cuci dengan menggunakan Aquades. Tujuan dari pencucian ini yaitu untuk mengikat sisa katalis, gliserol, dan garam. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses distilasi, di mana tujuan dari distilasi ini untuk memisahkan fatty acid methyl ester dan heksana. Nah, setelah proses distilasi selesai, maka fatty acid methyl ester ini otomatis akan terpisah dari heksana. Untuk langkah yang terakhir, yaitu dengan melakukan analisis biodiesel yang didapatkan. Come back home.